Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sahibil khatami wal liwa'i wal taj wal mahsusi bi ma'jidatil isra'i wal mi'raj wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini ma'abbataka wa ma'ribataka. Ma'asyiral muslimin, ikhwan, akhwat, thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah yang saya hormati, rahimahumullah wa adakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongannya kepada kita sehingga pada malam ini memasuki malam tanggal 9 ya, memasuki malam tanggal 8 di bulan Rajab tahun 1443 Hijriah. Kita dapat kembali bersilaturahmi untuk memperkuat, mempererat, memperkokoh tali ukhuwah Islamiyah kita, dapat kembali bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di Masjid Zikir Pertama Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Zikir ini senantiasa hati kita oleh Allah selalu diterangkan dengan cahayanya Allah, selalu dihidupkan dengan makrifat kepada Allah, dengan cahaya Al-Quran, dengan cahaya petunjuk Allah, sebagaimana Allah menerangi alam jagat raya dengan mataharinya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, satu-satunya manusia sealam jagat raya yang paling dekat dengan Allah, kekasihnya Allah, yang paling tinggi pangkat derajatnya, paling bagus akhlaknya, budi pekertinya, paling mulia, paling agung, paling aman, paling indah paras wajahnya, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah secara kontinu berkesinambungan menjalankan perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah
beliau juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau serta menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Semoga kelak di akhir kiamat kita semuanya yang hadir di majlis zikir yang mulia ini, juga keluarga kita, orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul jemaah dari beliau, serta oleh Allah kita semuanya diselamatkan, diamankan dari ajal yang ada pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat tariqah qariyah wa naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah. Sebelum saya menyampaikan materi hikmah ilmiah dengan marojid atau dengan referensi kitab-kitab usul buat karya Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu ta'ala anhu, sebelumnya sekedar mengingatkan jangan lupa nanti ketika kita sudah masuk malam tanggal 15 Rajab, juga malam terakhir di bulan Rajab, kita mengerjakan sholat sunnah Rajab masing-masing sebanyak 10 rakaat dengan 5 kali salam berikut pikiran doanya. Dan bagi yang belum sampai hari tadi, siang tadi belum melaksanakan, belum menunaikan kesunahan di bulan Rajab, yaitu puasa Rajab, mumpung masih banyak kesempatan, mumpung bulan Rajab sekitar 22 hari lagi, jangan sampai kita hidup di bulan Rajab satu hari pun kita berpuasa. Tentu kelak di alam kubur di hari kiamat nanti kita akan menyesal, karena dengan puasa satu hari saja di bulan Rajab, iman atas dasar iman kepada Allah, wahtisaban, dan atas dasar ihtisab, yakni ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap dari Allah, itu bisa memperoleh keridhaan Allah yang terbesar. Artinya dengan puasa satu hari, Allah untuk puasa yang kita lakukan di bulan Rajab. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, ala inna rajaba sahrullahil awsam, faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban istawjaba alaihi ridwanullahil akbar. Ingatlah, bulan Rajab adalah bulan Allah yang asham, maka barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, iman Allah dijaban atas dasar iman kepada Allah, ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, maka Nabi istaujaba alaihi ridwanullahil akbar, maka dia pantas mendapatkan memperoleh keridhaan Allah yang terbesar. Ikhwan akhwat tariqah qariyah wa naqsabandiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah diterangkan di dalam kitab Miftahus Sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayyidul arif yu'awan al-muridas salika ala muqawamati hawahu wa mughalabati nafsahu. Wasyaihu bermula syekh, as-syekh atau guru, al-arifu yang arif billah, yang makrifat kepada Allah,
seorang guru mursyid yang sudah makrifat kepada Allah, yu'awan, itu akan membantu, akan menolong, akan membantu, akan menolong al-muridah kepada muridnya, as-salika yang salik, yakni muridnya yang salik, murid yang sedang meniti jalan menuju Allah. Jadi orang yang sedang meniti jalan menuju kepada Allah, usul Allah, namanya salik. Sedangkan jalan yang ditempuhnya namanya suluk. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang guru mursyid yang kamil mukamil, yang makrifat kepada Allah, itu dapat membantu, dapat menolong kepada muridnya yang salih ala muqawamati hawahu wa muqalabati nafsahu, untuk melawan dan menaklukkan hawa nafsunya yang berada di dalam dirinya, asalkan kita patuh tunduk kepada guru mursyid kita. Kita johir batin siap dipimpin. Johir batin kita, jasmani rohani kita, badaniah kita, rohaniah kita siap menerima bimbingan dari guru mursyid kita. Maka tentu guru mursyid itu akan dapat membantu kepada kita untuk bisa melawan dan menaklukkan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita. Selanjutnya, li'annan nafsa, karena satu utawi nafsu, karena sesungguhnya bermula nafsu fi awali muratibiha, fi awali maratibiha, pada tahap awal itu nafsu pada tahap awal ammaratum bisu, takunu ammaratam bisu. Jadi nafsu itu, adanya nafsu pada tahap awal itu ammaratum bisu, selalu menyuruh kepada perbuatan buruk. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, kalau tidak salah surah Yusuf ayat 52, Allah berfirman, inna nafsa la'ammaratun bisu. Kata Allah, sesungguhnya nafsu selalu mendorong, selalu mengajak, selalu memerintahkan, selalu menyuruh untuk melakukan perbuatan su, perbuatan buruk, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, perbuatan yang apabila kita kerjakan menyebabkan kita jauh dari Allah. Para jamaah ikhwan akhwat thariqah waliyah wan naksabanjar rahimakumullah. Ayat maksudnya kasiratal awamir. Jadi nafsu yang berada di dalam diri kita itu banyak menyuruh kepada kita, banyak mendorong kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertentangan dengan ridhonya Allah. Allati turdi tabi'ataha al-badaniyata wa sa'awatihal istiyata, yaitu nafsu yang berselera terhadap kesenangan badaniyah dan kesenangan indrawiyah. Di nafsu yang berselera untuk memenuhi kesenangan badannya dan kesenangan indrawiyah. Nah, pada tahap awal status nafsu seperti itu. Sedangkan apabila manusia hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsu, tentu manusia itu akan celaka dunia dan akhirat.
Enggak usah 1 hari, enggak usah 1 minggu, enggak usah 1 bulan, enggak usah 1 tahun. 1 detik saja manusia kalau memperturutkan hawa nafsunya bisa rusak. Rusak apanya? Bisa rusak imannya, rusak tauhidnya, rusak akidahnya, rusak amal kebaikannya, rusak amal ibadahnya, sehingga dikhawatirkan nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata para sahabat, payuniru lahadzikru. Payuniru, maka dapat menyinari laha terhadap semuanya itu, terhadap badan kita, berikut anggota badan kita, terhadap ragawi kita, terhadap indrawi kita, seluruh anggota badan kita itu akan dapat tersinari dengan apa? Adzikru, dengan banyak berzikir kepada Allah. Jadi dengan banyak berzikir kepada Allah, itu badaniah kita, indrawi kita, johir batin kita, bahkan mata hati kita akan bersinar, akan terang kalau kita mengistiqomahkan berzikir kepada Allah dengan bimbingan guru mursyid tentunya. Bukan zikir asal-asalan, tapi zikir ada gurunya, dan gurunya sudah kamil pangkatnya waliun min auliyaillah, bukan guru-gurumu. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi payuniru lahadzikru, maka dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan istiqomah berzikir kepada Allah, baik zikir jahar atau zikir lisan maupun zikir qalbi atau zikir khafi maupun zikir tabi'ah atau zikir seluruh anggota badan maupun zikir sir. Kalau semuanya berzikir, baik lisannya, jaharnya, kalbinya, khafinya, tabi'ahnya, anggota badannya, sirnya, kan ada ruh jismani, ada ruh sirroni rohani, ada ruh sultani, ada ruh kursi. Nah, nanti hidup ruh sirroni rohaninya. Nah, kalau semuanya ruhnya berzikir kepada Allah, jiwanya berzikir kepada Allah, maka tentu itu akan dapat membuat hati kita bersinar. Ibarat apa ya, sebuah apa ya, namanya semacam ya box yang terbuat dari kaca, kemudian di dalamnya ada cahaya, maka cahaya akan memancar keluar semuanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabilat tafsirati, semuanya itu akan bersinar dengan sababiyah istiqomah berzikir kepada Allah dengan cara menghidupkan, dengan jalan menghidupkan mata hati. Mata hati namanya tafsirah. Kan ada hati namanya qalbu bahasa Arabnya. Ada lagi bagian dalam, lebih dalam dari hati namanya fuad. Nah, ada lagi yang lebih dalam, tafsirah namanya. Tafsirah mata hati. Jadi mata yang ada di tubuh kita, pertama mata kepala, jumlahnya ada 2. Jadi kebanyakan mata kepala kita kebanyakan biasanya banyak digunakan melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Jujur saja, buktinya ketika kita naik motor, di depan ada cewek pakai rok mini, kelihatan pahanya mulus, gimana mata kita? Merem apa melotot? Apa merem melotot? Jujur saja, kau usah munafik lah. Nah, itu mata kepala. Yang kedua ada mata kaki. Mata kaki namanya apa? Kakbain, kakbun, mata kaki. Kalau 2 mata kaki, kakbain. Yang ketiga mata hati.
Nah, ini mata hati kita harus dihidupkan dengan zikir kepada Allah. Jadi kalau mata hatinya mati, walaupun mata kepalanya melek, dia nggak bisa melihat kebenaran. Dia nggak bisa melihat perkara-perkara yang haram. Dilabrak terus, walaupun mata kasatnya, mata kepalanya melihat melek, tapi oleh karena mata hatinya mati, akhirnya dia dilabrak menghalalkan segala macam. Jadi mati mata hati itu jauh lebih berbahaya daripada mati mata kepala. Nah, kalau mata kepala kita nggak bisa melihat, kita sampai rela mengorbankan uang puluhan juta untuk dioperasi dengan maksud dan tujuan supaya mata kita dapat melihat kembali. Tapi sementara mata hati kita mati, nggak pernah melek, didiamkan saja. Yuk kita hidupkan. Kata para sahabat, sabila tafsirah. Bidzikrillah. Hidupkan mata hatimu dengan jalan, hidupkan mata hatimu dengan jalan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ikhwan akhwat thariqah Pariyah Sabaniyah yang terakhir. Ada waktu. Oh, udah pas habis. Baik, kesimpulannya. Sepanjang kita belum bisa melakukan istauhasun nafsi, maka sepanjang itu pula kita tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya ibadah. Tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya berlama-lamaan di dalam sholat, nikmatnya berlama-lamaan ketika sujud kepada Allah, nikmatnya ruku, nikmatnya berzikir, nikmatnya bangun malam untuk tahajud, nikmatnya berlama-lamaan membaca Quran, nikmatnya bersolawat kepada Nabi. Sepanjang kita belum mampu istauhasun nafsi, maka sepanjang itu pula kita tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya berbuat baik, nikmatnya beramal soleh, atau dengan kata lain lazzatul iman atau halawatul iman, manisnya iman. Nikmatnya ibadah, halawatul iman, manisnya iman itu akan dapat kita rasakan apabila kita berusaha untuk bisa istauhasun nafsi. Apa itu istauhasun nafsi? Ada yang tahu? Di antara bapak-bapak ikhwan pernah dengar nggak ungkapan unggahan istauhasun nafsi? Pernah dengar nggak? Mungkin bapak-bapak pernah ikut manakiban di mana gitu, misal di Cirebon atau di Banten. Pernah nggak mendengar kalimat itu, istauhasun nafsi? Pernah nggak? Jawab jujur, pernah nggak? Kok pada menang baik sih? Orang-orang tua mau kok? Pernah nggak? Pernah barusan dari saya. Istauhasun nafsi itu artinya memutuskan kecintaan hawa nafsu. Maksudnya segala sesuatu apapun yang dicintai, segala sesuatu apapun yang disukai, yang disenangi oleh hawa nafsu, kita putus-putuskan. Biasa hawa nafsu sukanya, cintanya, senengnya kepada sesuatu yang berbau dosa. Misalnya senang perempuan, misalnya senang berhura-hura, senang berkoya-koya, senang ajojing, pokoknya senang melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Nah, segala sesuatu yang dicintai, yang disukai, yang diminati oleh hawa nafsu diputuskan. Nah, kalau kita sudah mampu seperti itu, baru insya Allah kita akan bisa dapat merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya dekat dengan Allah. Kan orang kadang-kadang kalau dibawa zikir, bawaannya mulia, pengen cepat selesai, panas pantatnya, resah, gelisah, nggak nikmat. Tapi kalau badannya dibawa joget dangdutan, enjoy, play, seneng. Nah, seharusnya kita sebagai orang beriman
ketika badan kita dibawa berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, kita senang. Ibarat orang lagi mabuk, digendangin, joget dia. Kalau dalam kitab Al-Ilm ini dinamakan Fa'uslibat makna domisani Fa'olibat bilhani bil alhani. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar kita oleh Allah diberikan rezeki berupa nikmat memandang Allah. Artinya nikmat ketika dekat dengan Allah. Dan merasa pahit hati kita, merasa ketir hati kita manakala kita jauh dari Allah, manakala kita enggak berzikir kepada Allah, manakala kita posisi badan kita berada di tempat-tempat maksiat, kita sakit. Tapi begitu badan kita di bawah di tempat berzikir, kita sehat. Nah, harus bisa begitu. Pada jamaah, doanya begini: Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ika. Ini doa ini ada di dalam kitab Nasaihul Ibad. Allahumma ya Allah, urzuqni, berilah aku rezeki, ladzatan nadhari, lezatnya memandang, ila wajhikal karim, kepada zatmu. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki berupa nikmatnya memandang zatmu, nikmatnya dekat denganmu. Di dekat dengan Allah merasa asik gitu, nikmat, bahkan nggak ingat apa-apa, nggak ingat istri dua, istri ketiga, istri keempat yang berpunya. Nikmat, nggak ingat uang, nggak ingat apalagi hutang, nggak ingat udah enjoy, nikmat, play. Nah, kita harus berusaha merasakan seperti itu. Nah, kalau kita sudah seperti itu, berarti kita sudah mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Wasyauqi ila liqa'ik, ya Allah, berilah aku rezeki berupa rasa rindu, ingin berjumpa denganmu, ingin wusul kepadamu, ingin sampai kepadamu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya berasal dari Allah, dan sesungguhnya kepada Allah kita semuanya akan kembali. Nah, demikian barangkali, oleh karena sudah jam 10, lewat sedikit, ya lewat 7 menit, itu 7 menit bonus lah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya paparkan, yang saya terangkan, mudah-mudahan semuanya itu oleh Allah yang maha berilmu, oleh Allah yang maha mengetahui, semuanya itu dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah, dan jangan sekali-kali mau menjadi hamba Allah yang terbaik di hadapan manusia, tapi jadilah hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup acara zikir khataman kita pada malam ini di ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah. Rabbana zidna malan mubarakan yaqina bil ta'atika. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa data min lisanina yafqahu qawlana wa ja'al lana wazira min ahlina
waj'alna lil muttaqina imama waj'alna minal muflihina fid dini wad dunya wal akhirah wa la taj'alna minal khasirin rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana Allahumma tahhir lisani minal kibri wa qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa basari minal khiyanat fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur wa ma tukhfi sudur ya jalal wal ikram ala iman wal islam wa ala bid'ati sunnah wal jamaah wa ala kalimati taqwa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala khairi khalqi wa mudasi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam baraka wa sallam tasliman katsira bi rahmatika ya